Pada kuasa para penggugat, kami persilakan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Prof. Heru, izin kami memanggil dari saya sebagai ahli. Ahli, kami mohon untuk diberikan penjelasan dalam persidangan ini. Apabila seseorang diangkat dalam suatu jabatan melalui suatu keputusan ketetapan negara oleh presiden misalnya, apakah ada hak ekonomi atau hak terkait dengan hak asasi manusia dalam masa jabatan mereka itu? Demikian. Baik, terima kasih Bapak kuasa penggugat. Terima kasih yang mulia kepada kuasa tergugat dan penggugat. Menurut pengetahuan kami, ilmu yang kami dalami selama ini dan juga praktek yang kami dalami selama ini, semua itu ada hak asasinya ya. Artinya tidak usah sebagai pejabat negara pun, swasta pun juga, ataupun warga masyarakat biasa pun juga ketika dia ada mendapatkan satu hubungan pekerjaan ya, terutama yang mendapatkan upah, apalagi ini sifatnya melalui SK, ada masa berlakunya, tentunya tidak sekedar SK yang tidak ada dampak ekonomi, juga ada dampak ekonomi juga. Dan juga ada hak-hak lainnya juga. Ada namanya hak asasi manusia, itu ada hak sipil, ada hak politiknya, ada hak ekonominya, hak sosial, hak budaya, hak atas informasi, hak atas keadilan, hak atas kepastian, hak atas transparansi, hak atas akuntabilitas dan sebagainya. Jadi itu sudah istilahnya melekat pada setiap SK ya, ada dampak ekonominya dan juga ada hak kewajiban lainnya sudah melekat. Itu tidak sekedar hak, itu juga kewajiban juga. Berarti apakah hak itu tetap melekat selama masa jabatannya, atau ada hal lain dapat menjadikan dasar untuk memutus atau berhenti sementara hak itu? Iya, terima kasih saudara kuasa penggugat. Tentunya jabatan tidak selama-lamanya, karena manusia juga tidak akan hidup selama-lamanya. Ada yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan, juga diatur oleh peraturan yang terkait. Namun norma pokoknya adalah harus ada kepastian hukum, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada hak atas keadilan dan non-diskriminasi. Jadi kalaupun misalnya orang tidak mungkin selamanya menjabat, tapi kalaupun dia berakhir masa jabatannya, ya tentunya sesuai dengan SK-nya, kecuali dia ada melakukan suatu perbuatan yang memang ditetapkan sebagai dia punya dia harus diberhentikan, misalkan melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana sekian lamanya, atau berhenti atas permintaan sendiri, atau dia seperti kasus marinir di ini ya, pergabungan Rusia, marinir bisa bergabung dengan Rusia, dia diberhentikan, WNI dicopot oleh Direktur Jenderal AHU. Jadi karena dia melanggar ketentuan di NKRI dan sebagainya, nantinya itu diatur oleh peraturan undang-undangan. Jadi, tapi selama dia tidak melanggar, selama dia comply, dia taat dan aturan, taat asas, tidak meninggal dunia, tidak mengajukan permohonan, dan belum habis masa jabatannya, sepatutnya dia tetap bertahan sampai habis sesuai dengan SK yang dilakukan, dan itu juga bagian dari hak asasi manusia dan bagian dari kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang pemerintahan, undang-undang tata kelola pemerintahan yang baik, atau dalam undang-undang governance dan good governance sejak tahun 2028 tahun 2009. Demikian. Baik, sekali. Kalau gitu kami menyambung pada kondisi bahwa kalau ada pengisian suatu jabatan lembaga non struktural, undang-undang menentukan masa periode jabatan mereka 5 tahun, tapi kemudian diberhentikan sebelum masa jabatannya. Bagaimana hal ini melihat ini dari perspektif hukum asasi negara, dari segi hak ekonomi dia, dan dari segi HAM yang tadi saksi singgung? Mungkin saya dari sisi HAM ya, karena saya bukan spesialis di masalah HAM dan TN. Bisa menjawab dari sisi HAM saja. Artinya yang utama dan pertama harus ada kepastian dan ada baik secara normatif maupun juga secara material dan maupun secara normatif ya. Karena kadang-kadang kita yang memperhitungkan sesuatu sifatnya yang tertulis, normatif, positifis. Sebenarnya sifatnya keadilan substansial, material, itu jangan kita perhitungkan.
bahwa negara tidak hanya terdiri dari norma, tapi juga kita harus negara lahir untuk menciptakan keadilan, menciptakan kebermanfaatan hukum, kepastian hukum. Maka sepatutnya dia tetap itu termasuk perbuatan yang negara punya kewenangan ya, karena negara memang organ yang dan hukum memang produk politik. Namun juga politik itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh menganiaya atau menzolimi warganya sendiri gitu. Tetap harus ada perlakuan khusus, apakah ada masa transisi. Jadi silakan undang-undang berganti, namun juga tetap tidak menimbulkan perubahan nasib yang begitu drastis, juga membuat orang jadi korban katakan masa transisi. Pemberlakuan tidak serta-merta, tidak simsalabim, kadang berubah langsung. Jadi ada masa transisinya, dan undang-undang banyak yang tidak otomatis berlaku. Undang-undang zakat berlaku 5 tahun kemudian, undang-undang produk halal berlaku 3 tahun kemudian, undang-undang KUHP berlaku 3 tahun kemudian sejak kita tangani. Dan jadi mestinya ada aturan peralihan, artinya hak-hak orang jangan oke lah silakan negara boleh mengatur, negara memang organ kekuasaan yang punya kepentingan politik dan kepentingan pun, namun juga jangan menzolimi hak asasi warganya sendiri. Apalagi ini mereka bagian dari pejabat negara juga dan bekerja sebagai anggota di satu lembaga negara non struktural. Baik, ahli. Kalau suatu keputusan dibuat menurut prosedurnya, suatu keputusan tun, pejabat tun dibuat menurut prosedurnya, prosedur diikuti, tetapi substansi dari keputusan itu merugikan orang yang menjalankan suatu kelembagaan itu. Bagaimana ini dari sudut pandangan HAM yang ahli sebut? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, saudara kuasa penggugat, bahwa hukum itu bukan huruf mati. Hukum itu punya tidak sekedar norma sifat positifis, tapi juga dia punya tujuan-tujuan ya kita sudah paham dengan istilah dari Gustav Frankfurt atau dari Hans Kelsen, menjamin keadilan, kepastian, kebermanfaatan, dan tentunya tidak hanya melihat apa yang normatif, tapi juga apa yang penting dan adil bagi warga masyarakat walaupun tidak tertulis. Jadi kita harus sekarang berkembang namanya hukum progresif, hukum responsif, bukan hukum yang sifatnya bahasa secara adalah hukum yang bersifat drakonian ya, yang dia malah berlaku bagi warganya sendiri. Hukum yang menciptakan keadilan memang sulit, cuma harus diupayakan, dan kita negara hukum, semua harus berlandaskan dengan hukum, bukan dengan semata-mata politik rule of thumb, pakai jempol, pakai tunjuk, itu rule of law, pakai hukum, bukan rule of thumb. Jadi memang susah, namun bukan tidak mungkin dilakukan. Makanya ada lembaga seperti kita punya kelas politika, kita punya pembagian check and balance, eksekutif, legislatif, yudikatif, supaya ada kontrol, supaya kekuasaan tidak berlangsung secara sewenang-wenang. Maka disitulah fungsi hukum, supaya tetap bisa menjamin memberikan keadilan, kebermanfaatan, kepastian, dan kesebanyakan bagi seluruh orang. Terima kasih. Baik, Saudara Ali, tadi dikatakan bahwa kami mengatakan dari awal bahwa ada suatu periode jabatan, tentu ada suatu undang-undang, kemudian dia diberhentikan sebelum masa jabatan. Kalau memang perubahan itu merupakan kebutuhan karena suatu kondisi negara, harus dirubah suatu lembaga, dirubah suatu masa jabatan. Kemudian yang tadi kami sebut tadi, orang menjalankan itu juga diperhatikan menurut ahli tadi dari sudut HAM. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli cara pengejawantahannya oleh pembuat keputusan tentang pelaksanaan HAM yang tadi di keputusan yang dibuat itu? Baik, terima kasih Pak Kuasa Penggugat. Kita pun memahami bahwa HAM itu tidak terbatas. Human rights is not unlimited, tetap ada batasnya. Cuma 5 hal yang boleh dibatasi ya. Hak hidup, bebas dari penyiksaan, hak itu sudah digugat oleh undang-undang berlaku surut atau didakwa, hak untuk bebas dari perbudakan, dan juga kebebasan berkeyakinan. Selebihnya memang bisa di dalam tanda kutip dipertanyakan. Tapi itu harus dengan keadaannya seperti betul-betul serius ya, dalam undang-undang seperti pasal 28. Bahwa misalnya untuk kepentingan keamanan negara, kepentingan tertib sosial, kepentingan keamanan umum, dan sebagainya, moral masyarakat. Nah, apakah ada kegentingan memaksa sehingga harus segera dirubah? Kalau tidak, maka negara hancur. Kalau tidak, maka negara bubar. Kan sepertinya tidak terlalu signifikan.
Maka ini yang harus, dan walaupun itu harus terjadi karena bagian dari politik, memang politiknya bagaimanapun memang di atas hukumnya, tapi tetap ada hak-hak orang yang harus diperhatikan. Misalnya masa transisi lah, oke lah undang-undang berubah, berikan masa transisi. Seperti undang-undang zakat 5 tahun masa transisinya, undang-undang JPH kalau 3 tahun masa transisinya, KUHP 3 tahun masa transisinya baru diberlakukan. Atau kalaupun harus di lay off, ya diperhitungkan sisa masa jabatannya dan diberikan hak-haknya yang belum diambil. Ya. Katakanlah kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun, di semua hak-hak yang melekat pada mereka harus diberikan. Jadi itu bagian dari penghargaan hak-hak ekonomi dan hak-hak sipil dari jabatan bersangkutan. Baik, Saudara Ali, kami kembali kepada keputusan tata usaha negara yang menjadi suatu sengketa, ya, jadi suatu sengketa. Terkait dengan penjelasan Ali tadi, harus ada perlindungan hak ekonomi termasuk HAM daerah yang terdampak. Apakah itu harus dimasukkan di dalam keputusan tata usaha negara itu sehingga menjadi jelas adanya perlindungan terhadap ekonomi atau HAM tadi? Silakan. Mungkin sepatutnya ada di undang-undang ya, di undang-undang ada aturan peralihan ataupun di undang-undang juga ya, ada aturan peralihan. Jadi jangan, karena kalau pejabat tun juga membuat aturan yang tidak ada payung hukumnya, dia juga bisa dipermasalahkan. Saya kira permasalahan juga tidak hanya pada pejabat tun, tapi pada undang-undangnya. Jadi saya meyakini bahwa sudah ada teman-teman yang mengajukan uji material terkait, dan bukan di sini tempatnya, terkait dengan undang-undang yang bersangkutan. Demikian. Saudara Ali, kalau dalam suatu jabatan, untuk mendapatkan suatu jabatan itu harus memenuhi syarat tentang domisili, tentang bebas dari suatu pekerjaan, kemudian dia diangkat untuk suatu jabatan, kemudian keluar keputusan itu bahwa dia diangkat untuk periode 5 tahun. Yeah. Kemudian sebelum periode 5 tahun berakhir, 3 tahun atau 1 tahun, dia diberhentikan. Yeah. Sementara yang bersangkutan sudah meninggalkan domisilinya, sudah meninggalkan pekerja tetapnya. Bagaimana ahli melihat ini dari perspektif pandangan hukum atau HAM yang ahli sampaikan tadi? Itu satu bentuk ya, tidak mengapresiasi pengorbanan ataupun pengabdian dari pegawai yang bersangkutan. Artinya dia sudah yang meninggalkan pekerjaannya dan sudah mengoptimalkan waktunya, hidupnya, hari-harinya untuk pekerjaan tersebut, kemudian tiba-tiba dihilangkan begitu sih. Saya kira itu tidak manusiawi dan juga menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan kezaliman ya. Mulai ketika kemudian tidak ada kompensasi lainnya juga, hanya mungkin sekedar ucapan terima kasih atas pengabdiannya, dan itu saya kira tidak itu melanggar asas-asas good governance ya. Menimbulkan harusnya tindakan pejabat negara dan juga harus sepatutnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan prinsipnya anti diskriminasi, menimbulkan kepastian hukum, bukan semata mementingkan kepentingan quote by quote politik daripada kepentingan hukum dan kemanusiaan. Karena kita negara hukum, bukan negara kemanusiaan, negara rule of thumb, negara jempol, negara hukum. Sepatutnya hukumlah yang menjadi landasan, dan hukum itu juga tidak sekedar huruf mati, tapi juga ada kepentingan hak asasi di situ. Ya memang kita tidak mungkin bisa membuat semua orang puas, tidak semua orang happy. Namun juga dalam bahasa sepatutnya bisa menciptakan the greatest benefit for the greatest mankind. Sebenarnya memberikan sebanyak mungkin kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang di dalam pendapat, jadi bentang dalam prinsip utilitarian. Dan kita menganut prinsip itu. Terus semua sebanyak mungkin manfaat itu lebih baik daripada segelintir orang yang mendapat manfaat, selebihnya mendapatkan kemudaratan, mendapatkan penderitaan. Baik, ahli, bicara tadi atas utility yang semanfaat itu ya. Kalau orang yang diberhentikan sebelum masa jabatan, berarti dia tidak mendapatkan asas manfaat di situ. Maka bagaimana sebagusnya keputusan itu, walaupun harus diambil oleh pejabat tun, keputusan pemberhentian sebelum masa jabatan, bagaimana mestinya keputusan itu untuk melindungi orang yang diberhentikan sebelum masa jabatan itu? Bagaimana sebaiknya supaya keputusan itu memenuhi suatu asas umum pemerintahan yang baik? Ya, asas itu kan ada
akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kepastian, keadilan, non-diskriminasi, dan sebagainya. Itu harusnya bisa accountable, bisa ditanggungjawabkan. Kemudian ada proses transparansi, ada keadilannya, dan non-diskriminasi juga. Itu yang harus tercermin dalam undang-undang, peraturan, termasuk dalam keputusan tata usaha negara juga. Dan ini yang saya kira belum tidak terjadi, karena keputusan boleh-boleh saja, tapi sepatutnya juga ada semacam apakah antara transisi, pembelakuan setelahnya, atau tercantum dalam undang-undang atau dalam keputusan tersebut bahwa ada kompensasi atau seperti apa. Itu yang saya kira agak missing dalam kepres atau dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut, begitu ya. Baik, Saudara Ali, tadi menyebut istilah transisi ya. Yeah. Membuat aturan tentang proses transisi itu orientasinya kepada siapa? Orientasinya kepada kelembaga saja, orientasinya kepada operasional lembaga saja, atau juga diorientasikan transisi itu kepada status dari orang menyelenggarakan? Bisa dua-duanya ya. Tapi yang terpenting adalah sepatutnya memang tidak ada dualisme ya. Misalkan nanti matahari kembar ya. Sekarang sedang tren istilah matahari kembar. Ada dua lembaga, ada dua tokoh yang mengatur hal yang sama. Sepatutnya keberlakuannya itu lembaganya atau orangnya sama-sama pada transisi. Jadi tidak langsung dilakukan seperti yang terjadi dengan, ya saya mengambil contoh dengan zakat terus ya. Itu baru berlaku 5 tahun kemudian, lembaga yang lama masih berlaku, lembaga baru berlaku 5 tahun kemudian. Dan masuk sertifikasi halal pun berlaku 3 tahun kemudian, karena orang disuruh untuk merapikan dulu operasionalnya, kemudian jejak kelembaganya, SOP-nya, baru setelah siap baru kemudian bisa diselenggarakan, dan juga tidak menzolimi orang-orang yang selama ini bekerja terlibat dan menurut peraturan yang lama. Jadi itu hal yang saya kira patut dipertimbangkan dalam suatu putusan itu maupun dalam perundang-undangan. Bagaimana menurut Ali kalau satu putusan itu yang Ali minta itu ternyata di transisi itu tidak berarti kepentingan orang yang sudah bekerja? Yeah. Bagaimana menurut Ali tentang putusan itu? Ya, dari perspektif HAM itu melanggar hak asasi manusia, hak untuk bekerja, hak untuk hak ekonomi juga, hak mendapatkan pekerjaan. Itu ada di pasal 27, 12, UUD 45, 18 huruf D UUD 45. Ada di Kementerian Hak Ekonomi Sosial Politik Ekonomi Budaya yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang 11 tahun 2005, pasal 4, pasal 5. Kemudian juga kita punya Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM juga, yang juga hampir sama dengan Deklarasi Universal. Nadanya sama, setiap orang berhak atas pekerjaan bagi para kemanusiaan, dan setiap orang juga berhak dari kehidupan yang bebas dari diskriminasi. Diatur jelas, UUD 45 jelas ya, pasal 27 ayat 1 dan 2, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan lain dari kemanusiaan dan bisa dia ikut serta dalam pemerintahan dan sebagainya. Itu diatur. Jadi sehingga norma di bawahnya pun sepatutnya menyesuaikan dengan apa yang dicantumkan dalam UUD 45. Baik kali, kalau demikian boleh nggak negara atau pejabat yang menjalankan negara ini mengatakan bahwa karena yang mereka menjalankan suatu kelembagaan itu sudah tidak dibutuhkan, maka dia harus bisa diberhentikan dengan itu saja? Bisa nggak dikatakan seperti itu? Kalau di negara kayak Korea Utara boleh. Korea Utara boleh. Kita bukan Korea Utara. Kalau untuk negara seperti Pakistan gitu, atau di Thailand rezim militer, kemudian Myanmar boleh, itu rezim diktator, terserah mereka. Tapi ini negara hukum, bukan negara kita negara berbasisnya meritokrasi, bukan diktatorship, bukan fasis. Artinya kalau Korea Utara terserah Kim Jong Un mau ngapain aja, terserah rezim militer Myanmar mau ngapain aja, karena leta semua negara adalah saya. Thailand pun rezim militer terserah dia mau ngapain aja, karena dia raja berkuasa militer yang jadi patronnya. Kita negara hukum, kita bukan Korea Utara. Jadi sepatutnya semua harus berbasis rule of law, bukan rule of thumb. Silakan kuasa terduga. Terima kasih Mbak ya. Selanjutnya Andi.
tadi Anda menyatakan bahwa dikatakan melanggar HAM itu jika tidak ada kepastian hukum, tidak ada transparansi, tidak ada keadilan seperti itu ya. Masih ada unsur lain, Pak Ali? Dikatakan melanggar HAM? Itu sudah mencakup semua. Sudah mencakup semuanya. Baik, Ali, saya ingin tanyakan. Ketika di dalam suatu peraturan ada norma yang mengatur bahwa pejabat yang lama bisa mengikuti seleksi atau bisa menjabat kembali dengan suatu mekanisme seleksi, apakah itu sudah mengandung kepastian? Itu memberikan pilihan, cuma itu kan tidak otomatis jadi terima. Ya. Artinya ada alternatif kebijakan, namun dengan berkurangnya jumlah kan 13 orang, kemudian juga semakin sempit dan juga itu kebijakan yang saya kira sekedar sebenarnya komplementer, pelengkap, bukan sifatnya nggak menciptakan keadilan, jadi cenderung seolah-olah ada fasilitas, tapi nyatanya ruang untuk itu semakin sempit. Iya, kalau misalnya memang kebutuhan yang menilai suatu kebutuhan suatu pemerintahan itu siapa ya? Ya tentunya semua ya, tentunya pemerintah kan dibangun di atas satu sistem organisasi yang sifatnya terpadu dengan proses, dan makanya kita punya rule of law, dan kita punya check and balance. Pemerintah punya aturan sebagai eksekutif, legislatif, dengan ada legislatif. Nah, ini semua harusnya, dan juga masyarakat ya, sebagai bagian dari stakeholder terpenting bangsa ini juga harus diakomodasi. Nah makanya itu tidak bisa serta-merta itu suatu aturan, kebijakan hanya menguntungkan sebagian kecil orang atau sebagian saja, sementara memberikan kerugian bagi yang lain. Itu yang tidak harus, dan kita sudah ada mekanismenya, sudah ada aturan, dan kita sudah diatur lama dengan UUD 45, dengan Undang-Undang 2899. Tapi itu dalam kasus ini saya kira tidak terjadi, dan ada menimbulkan penderitaan bagi, saya kira, dari para penggugat. Apabila memang kesempatan itu diberikan, pengumuman diberikan dalam masa transisi tadi, pengumuman disampaikan, memang ada kebutuhan, ada kebijakan yang dianggap oleh pemerintah memang harus dilakukan seperti itu, kemudian diberikan kesempatan, diberikan peluang yang sama semua masyarakat untuk mengikuti seleksi, namun pihak yang diberikan kesempatan itu yang tidak mengambil kesempatan itu. Nah ini di sini apakah memang unsur transparansinya, unsur keadilannya itu tetap terlanggar? Tetap terlanggar karena mereka kan nggak dijamin diterima. Kalau mereka otomatis diterima itu adil. Tiba-tiba mereka daftar nggak diterima. Kan dulu dia kecuali dia bukan anggota sebelumnya, nothing tulus, dia kan anggota. Dia anggota komisi sebelumnya, terus tiba-tiba dia harusnya tetap menjabat, tiba-tiba dia ikut lagi seleksi, nggak diterima. Dia harusnya diterima tetap. Kalau nggak diterima, buat apa ada transparansi lagi? Ini kan yang sekedar seolah ada sistem, ada transparansi, membuka peluang buat partisipasi. Ternyata nyataannya proses berbeda, mereka juga jumlah berkurang banyak, dan otomatis harusnya malah mereka diangkat kembali tanpa ada seleksi, itu baru adil. Sampai itu habis jabatannya selesai, atau ditunda pemberlakuannya setelah mereka selesai menjabat begitu. Jika itu memang melanggar efektivitas, efisiensi, memang dibutuhkan efektivitas dan efisiensi, apakah memang harus tetap yang disampaikan oleh Ali tadi? Jadi maksudnya kebutuhannya cuma tinggal 9 misalnya. Ini selama ini 15, kemudian pemerintah ingin melakukan efektivitas di sana efisiensi, apakah memang harus? Siapa yang menilai suatu itu efektif dengan angka semakin kecil, tinggal 9 otomatis efektif. Siapa yang menilai? Saya bertanya kepada tergugat, mohon maaf, ini kan adalah ahli, mungkin pendapatnya ada kalanya tidak sama dengan yang kita lakukan, tapi itulah pendapat ahli. Apakah suatu peraturan perundang-undangan itu mutlak harus memuaskan semua orang? Jawabannya mudah. Secara ideal iya, cuma saya yakin nggak semua orang berpuas. Itu di mana-mana, di negara demokratis Swedia dengan dia Denmark, Belanda pun nggak semua orang happy dengan peraturan. Cuma tetap ada basic values yang harus dilakukan dalam undang-undang. Yaitu yang tadi saya katakan sedapat mungkin dari kemanfaatan greatest benefit for greatest mankind. Sebenarnya mungkin semua orang sedapat mungkin terakomodasi hak-haknya gitu.
ketika ada mungkin yang tidak terprogram, dia tetap diberikan tadi choice of law, pilihan tadi, ada pilihan misalnya dalam kasus ini katakanlah transisi atau undang-undang berlaku berapa puluh tahun kemudian setelah selesai masa jabatan. Jadi tetap undang-undang berlaku, kita akomodasi negara punya hak, tapi juga hak-hak yang telah bekerja selama ini diakomodasi tidak terlanggar. Kalau kecuali kalau mereka sama sekali tidak pernah bekerja sebelumnya, itu nothing tulus. Mereka sudah bekerja dan sudah mengabdikan dirinya, waktunya, tenaga, pindah juga. Tiba-tiba berubah nasib dalam sekejap, ada di driver online lah, jadi saya kira itu negara tidak manusiawi. Memang undang-undang tidak memuaskan semua orang, tapi juga undang-undang tidak sepatutnya menjolimi orang yang sudah pada jabatannya bekerja sesuai dengan undang-undang sebelumnya. Dan mereka juga ada kepresnya, mereka legal di situ. Ada kepresnya, ada peraturan sebelumnya, ditunjuk ke masa yang jelas. Oleh presiden sebelumnya juga, presiden baru, undang-undang baru semua berganti. Sepatutnya ada waktu jeda dan transisi, itu yang kami bisa sampaikan. Tadi ini ada undang-undang tidak adil. Tadi Ali sampai sempat menyatakan bahwa ada mekanisme untuk menguji. Kemudian ini tidak dilakukan pengujian ini. Bagaimana status atau posisi undang-undang ini? Apakah ini undang-undang harus dijalankan atau tidak? Ya, undang-undang kan sifatnya sudah berlaku, yang mau diapain kan sudah berlaku. Cuma undang-undang kan juga tidak selamanya berlaku seperti yang sekarang, artinya dia bisa diuji materialkan ke Mahkamah Konstitusi, dan saya kira sudah ada mengajukan juga untuk pasal yang lain ya. Artinya dia dan undang-undang itu sudah banyak yang mengajukan, sudah dibatalkan juga. Dan saya kira itu hak konstitusi dari para penggugat. Saya kira mereka pun sampai akan melakukan juga. Jadi salah satu ikhtiar entah lewat yang bagian ini melalui PT UN, yang bagian lain melalui MK, itu sudah pertanyaan saya adalah bagaimana dengan posisi atau status undang-undang ini? Apakah memang harus dibiarkan saja, tidak dilaksanakan, atau bagaimana? Itu pertanyaan. Ya, ini kan negara kita negara undang-undang ya sudah berlaku. Kita kan yang bisa mengatakan mendengar kan sudah dilaksanakan. Tapi bukan tidak otomatis dia menyenangkan dan adil. Kalau itu sudah ya kan normatifnya begitu, secara norma positifnya begitu, Bang. Undang-undang berlaku sejak dia, apalagi ketika tidak ada aturan peralihan, ada ketentuan tambahan, dia sudah berlaku. Tapi ya begitu, tidak otomatis semua orang, apalagi yang terkena dampak langsung, merasa ini memberikan keadilan, memberikan ketidakpastian, begitu. Itu salah satu juga. Terima kasih. Referensi? Ya, saya juga tanya. Tadi kan kami sampaikan bahwa pemerintah itu kan harus menjalankan hukum, karena pertanyaan adalah negara hukum. Apakah ketika negara dalam hal ini pemerintah itu menjalankan suatu kekuasaan berdasarkan perintah undang-undang atau aturan yang berlaku, itu dapat dimaknai sebagai melanggar HAM ketika memang adanya suatu partai kemarin keberatan atau Terima kasih Bapak Kuasa juga intervensi. Jawaban saya jelas bisa sekali. Karena negara itu tidak selamanya suci, negara tidak selamanya adil, negara tidak selamanya salah, tidak selamanya benar. Negara bisa salah. Bahkan ada istilah state terrorism, terorisme negara. Negara bisa seperti drakonian juga. Kalau kita refer ke Myanmar, kita refer ke Korea Utara, kita refer ke Sudan, itu negara sudah lagi, atau bahkan yang paling parah Israel, itu negara sudah menzolimi warganya sendiri ya. Artinya negara tidak selamanya hukum itu tidak selalu digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya keadilan. Ada kepentingan, mohon maaf, oligarki, kepentingan politik, kekuasaan sesaat dan sebagainya. Dan itu sudah satu hal yang sangat diketahui semua orang, sudah pengetahuan umum lah. Jadi hukum itu tidak selama memberikan, memang semangatnya, idealnya kalau kita baca di buku pengantar PIK, hukum buat keadilan, kepastian, itu kan diundang di buku saja. So, dalam hal ini kan hukum produk politik gitu, dan tidak semua penyelenggara negara punya motivasi yang sama untuk mensejahterakan rakyatnya. Ada yang mohon maaf untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, dan itu sudah lama diakui oleh para teoretisi ilmu negara, ada Machiavelli, ada Sangyang, negara kekuasaan, Reichstag, ada Marx bukan Reichstag. Jadi saya kira jawabannya ya sudah jelas, hukum itu bisa diselewengkan atau bisa dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu, begitu. Kemudian gini, kan terkait dengan pejabat negara, pejabat struktural, hal ini menilainya seperti apa? Apakah ketika pejabat
pejabat non-struktural ini kan kalau misalnya dalam kondisi sengketa ya, tanpa maksud untuk pokok perkara, itu sudah jelas dalam ketentuan. Ia dihentikan, ketika sejak berhenti atau dihentikan dari masa jabatan. Ketika memang pada akhirnya keputusan Badan Perjabatan itu dijalankan atas amanah undang-undang, apakah hal itu juga merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM? Ya, tadi saya sampaikan menjawab pertanyaan dari kuasa penggugat ya. Ada keadilan prosedural, ada keadilan formal, ada keadilan material, ada keadilan substansial. Kalau kita hanya mengacu pada keadilan formal, apa yang kata undang-undang, apa kata norma secara positifis, mungkin negara punya dalil justifikasi. Cuma sekali lagi tidak semua, tapi sekali lagi ada namanya keadilan substansial, ada namanya keadilan material, ada namanya keadilan di situ yang juga tidak semata-mata tertulis ansih, letter law, merely, tapi juga ada yang kadang mereka pun juga diangkat dengan kepres juga, ya. dengan mungkin ada kepres baru, ada undang-undang baru, bukan oke lah itu negara punya kekuasaan, tapi jangan, poin saya adalah jangan menzolimi kepresan sebelumnya, di mana orang-orang itu juga masih bekerja, sudah bekerja, mengabdikan dirinya, waktunya, tenaganya, sudah tidak segala macam. Sepatutnya mereka tetap bisa bekerja sampai habis jabatan dan silakan undang-undang baru diberlakukan. Jadi kita itu win-win solution, dan lebih baik buat semua kelompok dan semua yang berkepentingan. Bukan karena kalau ini ada yang terzolimi, ada yang menderita akibat aturan lama. Memang secara positifis, secara normatif punya hak, negara punya hak kewenangan. Cuma secara aspek keadilan substansial ada yang menderita, ada yang mendapatkan penderitaan dari keputusan tun tersebut. Terima kasih. Oke. Kemudian terkait dengan kelembagaan, pembentukan kelembagaan baru atas kehendak undang-undang tadi. Yeah. Bukankah mereka yang telah terpilih mengikuti suatu pedoman yang diatur oleh undang-undang itu juga perlu dijamin haknya berdasarkan kepastian hukum yang adil dan juga perlu dilindungi oleh suatu pemerintah. Ya, semua dijamin haknya betul. Cuma yang lama kan sudah bekerja aturan lama-lama, sementara yang baru itu juga sama-sama harus diatur. Namun yang harus diperhatikan bagaimana bisa mengakomodasi kepentingan yang juga ada pada pegawai yang lama dan juga pegawai yang baru, jabatan baru, sama-sama mendapatkan haknya juga. Dan tidak ada yang dirugikan ya. Itu yang terpenting, tidak ada yang dirugikan, sama-sama terakomodasi. Dan yang terpenting adalah itu semua harus dilakukan dengan suatu asas keadilan yang seperti berimbang. Ada keadilan substansial yang keadilan cuma semata prosedural saja. Itu secara prosedural oke lah, secara prosedural, secara normatif oke, formal oke. Cuma substansial tadi, karena yang sekarang bekerja kan dia sudah bekerja dan dengan dalil dengan bekal kepres tersebut, sementara yang lainnya sudah diberhentikan. Jadi sepatutnya itu yang jadi koreksi buat undang-undang ini dan juga kepres tersebut. Bagaimana cara mengakomodasi dua kepentingan ini. Dan yang sekarang notabene ANSI sudah menderita secara jelas jadi korban ataupun terviktimisasi adalah yang anggota yang lama karena sudah diberhentikan. Yang baru kan dia belum diberhentikan, dia belum terzolimi. Dia baru ada certain future plan victimization. Dia victimisasi mungkin terjadi di masa mendatang. Ini sudah terjadi. Ini kan belum terjadi. Terima kasih. Kemudian, bukankah akan nanti ada suatu kezaliman yang berkelanjutan yang dianggap melanggar HAM? Ketika misalnya SK yang baru ini dicabut, kemudian hak-hak yang orang-orang baru ini dicabut. Bukankah orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang sesuai dengan undang-undang ini juga memiliki hak untuk dilindungi? Nah, ketika memang pada akhirnya perlu ada yang mengakomodir kepentingan orang-orang yang lama, itu juga akan merugikan kepentingan orang-orang yang baru. Terima kasih kuasa tegas. Saya kira mereka punya menggugat juga, gugat saja, tidak ada masalah. Kalau yang sekarang ini gugat saja sesuai dengan mekanisme yang ada. Yang kita ini kan terhadap para penggugat yang
beretika ya. Jadi tidak fokus ke sebelum beretika. Pertanyaan cukup. Baik. Pada saudara ahli kami ucapkan terima kasih atas pendapatnya dalam persidangan ini. Semoga bisa membantu kami dalam menyelesaikan perkara ini. Apakah ada yang akan disampaikan? Terima kasih yang mulia. Cukup. Baik, kami kembalikan kartu identitas. Iya. Terima kasih. Pak. Oke.